Hari ini gue kacau gara-gara adopsi kucing, yang akhirnya bikin kena cacing pita, dan gue hampir mati. Kesalahan ini sebenarnya udah datang pelan-pelan, buat jadi tanda bencana selama beberapa bulan terakhir, dan sampai sekarang, masih terus ngerusak hidup gue. Ceritanya panjang, tapi tiap detail penting, buat ngegambarin salah satu minggu terburuk dalam hidup gue. Pertama-tama gue mau bilang, gue cinta kucing gue lebih dari apapun. Walaupun sekarang kucing gue nggak tidur deket gue, dia masih dapat banyak kasih sayang dengan ekstra kehati-hatian. Gue nggak kebayang harus isolasi sendirian tanpa dia. Beneran, gue sayang dia kebangetan, dan justru cinta yang berlebihan itu yang bikin gue ada di posisi sekarang. Bulan Januari tahun lalu, gue adopsi kucing umur 11 tahun, beratnya sekitar 8,5 kilo, gendut dan gemes. Gue langsung jatuh cinta sama kucing gue dari pertama kali ketemu. Keluarga gue sebelumnya pernah balikin dia ke penampungan setelah 6 bulan. Karena dia kena kutu parah. Kutunya sih udah dibersihin, tapi dia pulang bawa segudang masalah kesehatan lain. Akhir Januari, setelah bolak-balik dokter hewan berkali-kali, dia kelihatan mulai mendingan. Gue tahu risiko adopsi kucing senior, tapi gue nggak nyangka kemungkinan masalahnya itu nggak ada habisnya. Setiap malam sebelum tidur gue selalu bilang ke dia kalau dia partner hidup gue sampai mati. Dan sekarang, kalimat itu benar-benar diuji lewat kisah cinta paling dramatis yang pernah ada di hidup gue. Awal Februari dia mulai batuk dan berhenti buang kitirin di kotak pasir. Padahal gue bersihin tiap hari. Dia masih pipis di situ, tapi kelihatan waspada dan langsung kabur tiap ada yang lihat. Bahkan waktu dia mulai buang kitirin di lantai, syukur lantainya kayu, dia langsung lari ngumpet ke bawah kasur. Itu satu-satunya waktu dia jauh dari gue. Selebihnya, dia selalu nempel atau tidur di samping gue. Catatan medis. Waktu gue adopsi bilang kalau dia memang punya masalah soal buang kitirin di kotak pasir. Diduga karena trauma sama kucing lain di rumah pemilik lama dan dianggap nggak wajar. Tapi ada yang nggak masuk akal. Bulan pertama dia normal aja buang kitirin di kotak pasir setelah enema atau kasih cairan obat lewat bibirnya. Gue bersihin kitirinnya tiap 2 hari dan nggak lihat apapun yang aneh. Dia mulai turun berat badan. Yang sebenarnya bagus karena walaupun gendut itu lucu, tapi nggak sehat. Gue berhenti ngasih makan tanpa aturan dan mulai jadwal makan basah. Dan main tiap hari biar dia lebih sehat. Bulan Februarinya, gue bawa dia ke dokter hewan lagi untuk ke-6 kalinya dalam 1,5 bulan. Sebelum gue adopsi, setengah giginya udah dicabut. Itu bikin infeksi di bekas jahitan dan bekas luka sembelit karena konsumsi obat penghilang rasa sakit. Kali ini gue bawa kucing gue ke dokter hewan karena batuknya. Gue bahkan nanya, apakah mungkin dia cacingan? Dokternya bilang, saya tahu kamu mau jadi pemilik hewan yang baik, tapi kemungkinan besar ini alergi dan masalah perilaku. Mungkin ini sesuatu yang harus dia jalani seumur hidup. Saya saranin balik lagi ke sini kalau lendirnya jadi coklat. Padahal, semua diagnosis dari pencarian internet gue sebelumnya selalu tepat. Tapi ya udahlah, gue beli pembersih udara, rajin nyedot debu, bersih-bersih rutin, ganti spray tiap minggu. Gue emang orang yang super bersih. Dan karantina cuma bikin kebiasaan itu makin parah. Tanya aja temen yang pernah serumah sama gue. Gue adalah orang paling bersih sedunia. Meski begitu, kucing gue batuknya kadang parah, kadang enggak. Tiba-tiba akhir minggu lalu, batuk dia jauh berkurang, dan gue yang mulai ngerasa kalau gue jadi ikutan sakit. Sahabat gue bahkan bercanda kalau gue ketularan penyakit kucing gue. Ternyata sakit gue emang jadi pertanda buruk kalau ada sesuatu yang salah di badan gue. Waktu gue baca berita soal kasus harimau di kota Bronx yang kena penyakit menular, gue yakin banget gue dan kucing gue kena hal yang sama. Dada gue sesak, sering bolak-balik ke toilet, gampang capek parah. Berat badan turun drastis, padahal sebulan diisolasi di studio kecil. Bahkan gue jadi kurang gizi, sampai rambut gue rontok. Gue kacau banget. Mungkin itu yang bikin gue dipecat 2 minggu lalu. Karena sekarang gue sama toilet udah kayak sahabat sejati. Senin pagi, gue bangun karena bau kitirin kucing di lantai kayu. Kucing gue emang baik, selalu buang kitirin di tempat yang gampang dibersihin. Dan disitulah gue lihat cacing merayap di mana-mana. Gue mual dan berusaha ambil sedikit kitirin itu buat dibawa ke dokter hewan. Sisanya gue siram. Gue cari info dan itu pasti cacing pita. Terus gue baca soal telurnya. Ingat ya, gue ganti spray
dan cuci selimut tiap minggu. Gue selalu rapihin kasur tiap bangun, bahkan nyedot debu di atas selimut. Gue juga langsung ngecek kasur gue. Dan ternyata telur cacingnya ada di mana-mana. Bentuknya kayak butiran nasi setan yang bertebaran dari pintit kucing gue selama 3 bulan. Gue udah mau muntah. Apartemen gue itu gedung lama, dan kasur gue nempel ke dinding bata. Jadi sering ada remah-remah semen kecil yang harus gue sedot. Gue inget pernah ngerasa ada butiran kecil di spray dan mikir itu remah dinding. Tapi gue ngelihatnya pas gue keadaan mibik anggur dan gak langsung gue bersihin. Serius, telur cacingnya ada di mana-mana. Di bantal gue, bawah bantal, yang gue sama kucing gue tidurin tiap malam. Sekali lagi, gue emang sayang kucing ini kebangetan. Gue telepon dokter hewan dan dipastikan itu cacing pita. Kemungkinan kucing gue udah bawa parasit itu sejak gue adopsi. Gue langsung beli obat dan udah sampai dalam beberapa jam. Gue juga beli obat kutu dan semprotan. Selama ini gue rutin ngecek itirin kutu dan gak pernah lihat, tapi lebih baik gue stok aja obatnya. Gue masukin semua spray ke kantong, buang setengah barang gue yang gue yakinin terinfeksi. Nyedot debu tiap inci apartemen selama sejam, merangkak di lantai sambil bawa-bawa senter. Gue nemu bangkai cacing pita di bawah sofa, dan gue langsung ngepel dan nyemprot disinfektan ke sofa. Abis itu gue ketiduran saking stresnya. Gue kasih kucing gue obat, dan batuknya langsung berhenti. Sejak hari Senin, dia nggak batuk sama sekali. Ini ketakutan masa kecil gue, sejak baca tentang legenda urban, tentang orang yang sengaja kelaparan, lalu naruh daging di lidah, buat mancing cacing keluar. Gue lagi mikirin cerita itu, setelah ngasih obat ke kucing, dan tiba-tiba gue diare parah. Gue lihat ke toilet, dan ada 3 untayan panjang mengambang. Biasanya bakal langsung gue siram tanpa mikir. Tapi ini jelas cacing pita. Gue yang udah dewasa bahkan sampai nelpon ibu gue sambil nangis, masih duduk di toilet dengan segala kegilaan kecacingan gue. Gue hubungi dokter, gue tunjukin, dan dia bilang, gue juga kena cacing pita dan nulis resep obat. Dia nanya, mau cuma cacing pita, atau sekalian obat cacing lengkap? Gue bingung. Dan dia bilang, Anda bakal kaget berapa banyak parasit yang hidup di tubuh manusia. Tunggu aja apa yang bakal keluar. gue pengen miti aja pas denger itu. Gue dan kucing gue dapat obat yang sama, beda dosis dan harga. Obat kucing gue 200.000 untuk 2 dosis. Obat gue 2 juta untuk 1 dosis 2 pil. Itu pun gue masih pakai sisa asuransi bulan lalu. Terus gue dapat pesan kalau obat gue kosong stoknya. Malam itu gue coba tidur di sofa tanpa selimut, dan tebak apa yang terjadi. Pemanas ruangan di rumah gue mati. Jadi gue menggigil di sofa kecil sambil mikir ada cacing hidup di dalam gue dan telur di mana-mana. Gue jadi nggak bisa tidur semalaman. Pagi-pagi gue nelpon apotik sambil nangis, nanya obat gue kapan datang. Untungnya baru aja sampai dan pegawainya bilang, Tahu nggak, harga obat kamu harganya 2 juta. gue jawab, gue baru tahu karena belum pernah kena cacing pita sebelumnya, tapi mau gimana lagi. Kita ketawa canggung. Gue juga udah sebulan nggak ketemu manusia karena isolasi dan emang udah nggak kerja. Jadi ini berat di semua sisi. Gue pesen makanan dari restoran favorit gue karena gue belakangan nggak nafsu makan. Jadi semoga restoran favorit bisa bantu, dan obat gue kan harus diminum pas lambung ada isinya. Jadi gue sekalian beli porsi ekstra tanpa mikirin soal kalori harian. Gue ambil obat, nyalain lilin, nelpon sahabat gue, dan kita bikin pemakaman virtual buat cacing di badan gue. Abis itu gue muter lagu yang pengen gue puter di pemakaman gue. Tapi semuanya makin parah. Sahabat gue cerita soal kisah penyakit gue ke dokter yang dia kenal. Dokter itu nyaranin beli minyak cengkeh dan dioles ke inis gue. Katanya cacing suka menggigit pas keluar, dan minyak itu mencegahnya. Gue benci hidup gue. Gue minum obatnya dan baca selebaran. Di situ tertulis bakal ada rasa sakit di tempat acak saat cacing miti. Percaya deh, gue yang lagi mikirin setiap cacing miti satu-satu sambil meringkuk di sofa tanpa selimut. Malah ditambah harus mikir soal cacing, dan gue jadi sesak napas. Pas tenggorokan gue gatal, gue mikir cacingnya miti di area amandel, atau gue kena penyakit menular dari apotek. Gue bilang ke diri sendiri itu cuma sugesti aja. Jam 2 pagi, kucing gue pipis, kaget, dan ninggalin jejak pipis di apartemen. Gue tahu kalau dilarang minum alkohol abis konsumsi obat. Tapi
Gue nggak tahan lagi. Gue bersihin pipis bekas kucing gue, dan akhirnya tidur 3 jam. Pagi-pagi gue bangun karena bau kitirin kucing. Gue cari ke tempat biasa. Nggak nemu. Ternyata kucing gue buang air besar di bathtub. Terima kasih kucingku. Kitirinnya gampang dibersihin, dan nggak ada cacing. Jadi gue nggak terlalu sedih. Gue siram, semprot cairan pemutih, dan cuci tangan secara menggila. Tangan gue sampai berdiri karena terlalu sering dicuci. Habis itu gue ngaca, mau cuci muka, dan kaget. Wajah gue bengkak parah. Sampai gue heran, kok gue nggak sadar, lidah gue juga bengkak. Yang ternyata gue alergi berat sama obat cacing. Tenggorokan gatal semalam itu ternyata reaksi alergi. Gue video call dokter. Dia suruh gue beli obat alergi dan nulis resep steroid. Di jalan ke apotek, notifikasi aplikasi kesehatan nagih uang 1 juta buat konsultasi 5 menit tadi. Gue coba komplain ke layanan konsumen. Tapi nggak bisa. Gue iseng aja. Bilang, boleh nggak gue sekalian curhat soal hidup gue yang berantakan? Kita ngobrol 5 menit soal hidup gue yang kacau dan dia setuju hidup gue parah. Baik sih orangnya, tapi gue tetap harus bayar sebulan. Dan katanya, kalau gue sebulan lagi tambah parah dan hampir mati, biaya konsultasinya bakal lebih murah. Gila banget, gue balik ke apotek yang sama. Mereka nanya apa keluhan gue. Gue buka kacamata hitam yang gue pakai. Dan mereka langsung ngomong. Waduh, kamu alergi ya? Gue cuma bisa mikir, kenapa gue nggak diperiksa sebelumnya? Buat mastiin obat cacing itu aman untuk penderita alergi. Mental gue hancur. Gue beli obat, 1 kerat bir dan permen banyak. Jadi sekarang, gue adalah pengangguran, kesepian, yang penyakitan. Harus naken pintit sekuat tenaga, karena takut nggak sengaja buang air. Karena takut ngeliat ada cacing yang ikutan keluar. Wajah masih bengkak, tapi napas aman. Gue yakin 100% bakal trauma dan butuh waktu lama sebelum gue pelukan lagi sama kucing gue. Tapi gue yakin gue masih mau peluk kucing gue karena gue masih sayang dia. Untuk seseorang yang adopsi hewan tua, gue rela kena cacing lagi demi dia. Selesailah cerita tentang gue yang kacau gara-gara adopsi kucing yang akhirnya bikin kena cacing pita dan gue hampir mati. Sekian cerita hari ini. Salam Divinator.